adalah bagian dari kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan. Rata-rata 30% dari total kompensasi. Tunjangan berkontribusi untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Paket tunjangan lebih kompleks daripada gaji, sehingga tunjangan lebih sulit dipahami oleh karyawan. Maka, pengusaha perlu berkomunikasi secara efektif agar tunjangan berhasil menyejahterakan karyawannya. Contoh tunjangan, misalnya jam sostek, rencana tabungan pensiun, asuransi, dan lain-lain. Peran tunjangan yang sangat penting ini menjadi alasan mengapa tunjangan tunduk pada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah menetapkan persyaratan bagi tunjangan untuk mendapatkan keuntungan pajak. Keuntungan tunjangan karyawan yang pertama, Undang-Undang Perpajakan menjadikan tunjangan menguntungkan karyawan, misalnya karyawan tidak membayar pajak penghasilan atas tunjangan mereka, tapi membayar pajak penghasilan atas kompensasi tunai. Keuntungan lain yaitu pemberi pajak menyusun paket tunjangan kreatif untuk mendapatkan bakat. Namun, sifat paket tunjangan berubah-ubah dari waktu ke waktu, seperti yang akan kita bahas di berbagai poin bab ini. Tunjangan yang disyaratkan oleh hukum. Secara umum, jam sostek memberikan dukungan bagi pensiunan. Asuransi pengangguran memberi bantuan kepada pekerja yang di-PHK. Lalu, asuransi kompensasi pekerja memberikan layanan kepada pekerja yang mengalami cedera. Keamanan sosial. Pada tahun 1935, Undang-Undang Jaminan Sosial Federal menetapkan asuransi hari tua dan pengangguran. Kemudian, Kongres mengubah undang-undang tersebut. Amandemennya menciptakan program asuransi hari tua, penyintas, cacat, dan kesehatan atau OASDHI. Asuransi pengangguran. Dengan OASDHI, Undang-Undang Jaminan Sosial 1935 menetapkan program asuransi pengangguran. Program ini memiliki 4 tujuan, diantaranya adalah meminimalkan kesulitan pada pekerja yang mengalami pengangguran, mengimbangi pendapatan yang telah hilang karena selama pengangguran dipaksa, membantu menemukan pekerjaan baru, dan mempertahankan investasi dalam keterampilan bekerja. Sebagian dana untuk asuransi pengangguran berasal dari pajak federal dan negara bagian. Untuk menerima tunjangan pengangguran, pekerja harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, mereka menunjukkan bahwa mereka telah bekerja selama 52 minggu dan memiliki gaji minimum. Dan yang kedua, mereka tersedia untuk bekerja. Yang ketiga, mereka telah aktif mencari pekerjaan baru. Dan yang terakhir, mereka tidak diberhentikan secara sengaja karena kesalahan yang disengaja, tidak berhenti secara sukarela, dan tidak keluar dari pekerja karena perselisihan buruh. Kompensasi pekerja menyatakan program yang memberikan manfaat bagi pekerja yang menderita cedera atau penyakit terkait pekerjaan atau bagi penyintas. Cuti keluarga dan medis yang tidak dibayar. Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis adalah undang-undang federal yang mewajibkan organisasi dengan 50 karyawan atau lebih untuk memberikan cuti tanpa bayaran. Tunjangan perawatan kesehatan. Bagaimana perawatan kesehatan harus dibayar, termasuk persyaratan untuk perusahaan asuransi, insentif, dan hukuman bagi pemberi kerja yang menyediakan asuransi kesehatan sebagai tunjangan perluasan pendanaan publik dan penciptaan pertukaran asuransi kesehatan sebagai pilihan untuk penjualan asuransi kesehatan. Perusahaan yang menyediakan asuransi kesehatan harus memenuhi syarat-syarat Undang-Undang Rekonsiliasi Anggaran Omnibus Konsolidasi atau COBRA. Nah, organisasi telah mengendalikan biaya kesehatan dengan beberapa cara. Yang pertama ada HMO, yaitu Health Maintenance Organization. Yang kedua ada PPO, yaitu Preferred Provider Organization. Yang ketiga ada pengeluaran akun yang fleksibel, di mana karyawan menyisihkan pendapatan sebelum pajak. Selanjutnya ada Consumer Driven Health Plans,
atau CDHPS, yaitu rencana kesehatan yang memberikan insentif bagi karyawan. Dan yang terakhir ada Employee Wellness Program atau EWP, yaitu fasilitas yang dirancang untuk mengubah perilaku untuk mengurangi resiko kesehatan. Yang selanjutnya ada asuransi jiwa, yaitu asuransi ini mengcover hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian karyawan. Nah, yang terakhir ini adalah asuransi kecacatan karyawan, yaitu memberikan perlindungan terhadap hilangnya pendapatan akibat kecacatan karyawan. Nah, asuransi ini dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Rencana pensiun. Strategi ini biasanya dalam bentuk tabungan, investasi, maupun distribusi keuangan yang digunakan di masa yang akan datang. Biasanya rencana pensiun digunakan oleh para pekerja yang memiliki produk penghasilan tinggi. Di dalam rencana pensiun terdapat rencana tunjangan pasti, yaitu di mana para pekerja menggunakan program ini lalu menentukan jumlah uang yang akan mereka investasikan pada program ini, di mana jumlah yang mereka bayarkan biasanya akan dibayarkan pada setiap tahun. Selanjutnya adalah rencana iuran pasti. Rencana iuran pasti di mana para karyawan membuat akun individu dan membayar sejumlah uang yang mereka tentukan. Banyak jenis program dari iuran pasti, salah satunya adalah rencana pembelian uang bagi hasil dan rencana kepemilikan saham serta selection 410.000 plans. Selanjutnya adalah rencana saldo kas, di mana para karyawan membuat sebuah akun individu yang digunakan untuk membuat rencana pensiun, di mana dalam akun ini dibayar melalui persentase gaji yang dipotong. Lalu, rekening tersebut menghasilkan bunga yang akan diberikan kepada para peserta dari program ini. Selanjutnya adalah rencana pemerintah untuk testing dan komunikatif. Erisa menjamin para karyawannya yang bekerja ataupun sebagai peserta dari program pensiun dan telah sesuai dengan tahun mereka bekerja, mereka akan mendapatkan hak atas pesangon. Yang terakhir adalah tunjangan ramah keluarga. Tunjangan ramah keluarga ini merupakan berisi dari konflik antara keluarga dan pekerjaan, sehingga program ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Di dalam tunjangan ramah keluarga terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah family leave, yang kedua adalah child care, yang ketiga adalah cost saving, dan yang keempat adalah elder care. Memilih tunjangan karyawan dalam organisasi merupakan proses yang penting dan harus dipertimbangkan secara cermat. Organisasi harus mempertimbangkan tujuan dan strategi bisnisnya, serta kebutuhan karyawan dalam memilih tunjangan yang tepat. Beberapa tunjangan yang umum ditawarkan meliputi asuransi kesehatan, cuti sakit, cuti tahunan, program pensiun, dan tunjangan tambahan seperti tunjangan pendidikan dan bantuan keuangan darurat. Memilih tunjangan yang tepat dapat membantu organisasi dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan meningkatkan kepuasan serta kesejahteraan mereka. Harapan dan nilai karyawan. Perusahaan dapat memenuhi harapan karyawan terhadap tunjangan atau manfaat dengan berbagai metode, cara, dan gaya. Yang pertama menggunakan konsultan, lalu yang kedua menggunakan website BLS, dan yang ketiga menggunakan gaya kafetaria. Dari ketiga metode, cara, dan gaya tersebut, gaya kafetaria sangat direkomendasikan. Hal ini dikarenakan gaya kafetaria memiliki berbagai macam manfaat dari sudut pandang perusahaan maupun karyawan. Manfaat dari sudut pandang karyawan, gaya kafetaria akan lebih memuaskan dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, dan dari sudut pandang perusahaan, gaya kafetaria akan lebih tepat sasaran dalam memberikan manfaat bagi setiap karyawan. Lalu, kelemahan dari gaya kafetaria itu sendiri adalah perusahaan akan memiliki biaya administrasi yang lebih tinggi dan sulitnya mengekspektasikan biaya administrasi tersebut sehingga biaya administrasi menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada biaya tunjangan. Biaya tunjangan adalah proses analisis keuntungan yang akan didapatkan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat dalam suatu proyek. Biasanya menggunakan informasi umum tentang rata-rata biaya yang bersumber dari data yang digunakan seperti BLS, Biro Statistik Tenaga Kerja, Employee Benefit Research Institute, dan US Chamber of Commerce. Pengusaha juga harus mempertimbangkan biaya tunjangan apa yang akan diberikan kepada karyawan. Selanjutnya adalah
perlakuan pajak atas tunjangan. IRS memberikan perlakuan pajak yang menguntungkan atas tunjangan yang diklasifikasikan sebagai rencana yang memenuhi syarat. Dalam hal rencana pensiun, keuntungannya mencakup kemampuan bagi karyawan untuk segera mengambil pengurangan pajak atas dana yang mereka sumbangkan untuk rencana tersebut. Kontribusi dan penghasilan bebas pajak atas uang di dana pensiun untuk mendapatkan status sebagai rencana yang memenuhi syarat. Rencana tunjangan harus memenuhi persyaratan tertentu. Saya akan menjelaskan hukum anti diskriminasi dan persyaratan akuntansi. Yang pertama, hukum anti diskriminasi. Sejumlah undang-undang yang memberikan kesempatan kerja yang setara dan tidak memandang ras, jenis kelamin, kecacatan, dan beberapa kategori yang dilindungi. Ada dua masalah dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama, perusahaan tidak mendiskriminasikan pekerja yang di usia 40 tahun ke atas dalam memberikan gaji atau tunjangan. Yang kedua, program intensif pensiun dini yang harus memenuhi standar tertentu. Manfaat komunikasi untuk pekerja. Organisasi wajib memiliki komunikasi yang baik kepada anggota sehingga anggota dapat antusias pada pekerjaan mereka. Maka baik buruknya anggota tergantung atas komunikasi antara anggota organisasi. Berikut manfaat-manfaat komunikasi yang baik. Satu, yaitu meningkatkan produktivitas. Dua, inovasi yang lebih besar. Tiga, meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Dan yang terakhir, manajemen yang kuat.